Dasar sundal kecil. Kau berani kembali. Aku sudah, seperti yang kau katakan. Bersama Tuan Li. Ji Chunzhen, Ibu Tan Yoyo. Bisakah kau memberiku biaya operasi nenek? Tuan Li tidak melihatmu semalaman. Kau masih mau uang? Mustahil. Aku jelas-jelas kerja bagus, jalang. Kau tidak pergi ke Tuan Li. Kau pergi main-main dengan pria lain. Kau serius ingin aku menyelamatkan nenek sekarat itu? Bajingan. Bahkan jika dia mati, dia pantas mendapatkannya. Tolong, selamatkan nenekku. Dia sudah tidak punya waktu lagi. Nanti aku akan cari uang untuk membayar kembali kalian. Kembalikan padaku. Beraninya kau? Kau masih menganggap dirimu nona besar keluarga Tang? Selain wanita tua itu, siapa yang berani mengakui identitasmu? Dia sudah. Barang rusak. Aku yakin Tuan Li takkan memandangnya. Lebih baik biarkan dia dan perempuan tua itu mati bersama. Tidak, kau tidak bisa mengabaikan nenek. Apa? Nenek sedang sekarat. Aku akan segera ke sana. Mulai sekarang, keluarga Tang adalah milik kita. Apakah Nona Tang ada di sana? Aku. Sekretaris CLB Group. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Tadi malam kau salah masuk kamar CEO kami. CEO kami salah mengiramu orang lain. Jadi, tentang tadi malam, dia akan bertanggung jawab penuh. Dia akan memberimu jawaban yang memuaskan. Bolehkah aku bertanya siapa CEO Anda? Lucie. Lucy, Grup D. Kepala keluarga Lu, keluarga terkaya. Lucy, Ya. Nona Tang. Mohon tunggu dengan sabar. Ayo pergi. Lucy, Ibu, kita sama sekali tak boleh membiarkan mereka tahu bahwa orang tadi malam adalah Tang Nuaner. Jika Lucy menikah dengan Tang Nuaner, bukankah dia akan berkuasa atas kita? Ini sama sekali tak boleh terjadi. Maka singkirkan dia. Maka, posisi nyonya muda keluarga Lu akan menjadi milikmu. Ya. Singkirkan dia. Sedang operasi. Tidak. Aku mohon lepaskan aku. Jika kau tak mati, bagaimana aku bisa menjadi nyonya keluarga Lu? 6 tahun kemudian, di Group. Jika ada yang punya pertanyaan, Anda bisa bertanya sekarang. Nona Tang, apakah kau mengadakan konferensi pers ini untuk mengumumkan pernikahanmu? Kau dan Tuan Lu akan menikah bulan ini. Benarkah itu? Kupikir masalah ini harus menunggu Si Yi untuk memberitahu semua orang secara pribadi. Siapa yang memanggil wartawan? Itu Nona Tang. Lucy CLB Group. Si Yi, semua orang cukup khawatir dengan pernikahanmu. Kupikir kau harus memberitahu semua orang. Ayah, bagaimana kau bisa meninggalkan aku dan ibu? Dodo, putra Tang Nuaner. Bocah kecil, dari mana asalmu? Apakah kau salah? Tuan Lu punya anak laki-laki. Bagaimana mungkin? Si Yi, apa yang terjadi? Nak, aku bukan ayahmu. Ayah, kau karena perempuan ini tua dan jelek. Kau meninggalkan aku dan ibu. Apa kau buta? Bocah kecil, Ayah akan menikahi harimau betina. Jangan konyol, Nak. dari mana anak liar ini datang membuat masalah di sini? Keamanan, bawa dia keluar dari sini. Tuan Lu, apakah ini anak haramu? Akankah pernikahanmu dengan Nona Tang? Tetap lanjutkan. Aku tidak pernah bilang aku akan mengadakan pernikahan. Si Yi, Jika ada waktu berikutnya, keluar dari Lu Court. Aku sangat hebat. apa yang kau lihat? Keluar. Kenapa kau, kakak? Lama tak jumpa, kau belum mati. Kau yang melakukan semua ini kan? Kau juga menemukan anak itu, kan? 6 tahun, semua ini baru saja dimulai. Adikku sayang, kita memiliki jalan panjang di depan kita. Anak baik.
Pertunjukan selesai, waktunya pulang. Kau mau pergi kemana? Sudah berakhir. Nenek cantik, tolong aku. Ibu, apa yang kau lakukan di sini? Nyonya Liu, Kenapa aku tidak boleh di sini? Habislah aku. Kali ini aku benar-benar dalam masalah. Apakah ini cucuku? Dia mirip sekali dengan anak pemberontak itu waktu kecil. Nenek cantik, tolong. Biarkan dia pergi, jangan sakiti cucuku. Maafkan aku, nenek cantik. Maafkan aku, paman tampan. Aku salah, kau pukul aku. Aku Bon. Seharusnya aku tidak memanggilmu ayah. Hanya karena aku ingin seorang ayah. Seharusnya aku tidak ikut campur urusanmu dan Bibi. Aku pantas sendirian. Sayangku, jangan menangis. Anak yang manis sekali. Siapa bilang tidak ada yang menginginkanmu? Nenek menginginkanmu. Ibu, Hari ini, nak, bantu nenek. Sebuah bantuan besar. Nenek tidak tahan. Wanita bermargatang itu penuh rencana jahat. Dia ingin masuk ke keluarga kita. Aku akan segera pindah. Beberapa orang sudah tua. Bahkan seorang anak kecil pun tidak bisa melihat dengan jelas. Ya Tuhan, pria ini mengerikan. Apa yang kau lihat? Menakuti si kecil. Jangan pulang beberapa hari ini. Aku akan membawa si kecil pulang selama beberapa hari. Kau bisa tinggal dimanapun kau mau. selidiki asal-usul anak ini. Periksa juga orang dewasa di belakangnya. Apa tujuan mereka? Ya, Ibu, menyelamatkan hidupmu adalah yang terpenting. Aku tidak akan mencarimu. Seharusnya aku tidak membiarkanmu keluar. Hati-hati, aku akan menjemputmu sesegera mungkin. kalian pergi lihat ke sana. Keluar. Maafkan aku, seseorang mengejarku di luar. Aku hanya akan bersembunyi sebentar. Apa yang kau lakukan di sini? Si Yi, kenapa dia ada di sini? Dasar jalang tak tahu malu. Sakit. Cukup. Dia hanya salah kamar. Mustahil. Si Yi, wanita ini pasti punya motif tersembunyi. Bahkan anak liar itu. Ini pasti ulatan Nuaner, jebakan jalang ini. Tidak, aku tak bisa membiarkan Si Yi tahu kalau aku ada hubungannya dengan perempuan jalang ini. Si Yi, kau harus percaya padaku. Motif wanita ini jelas tidak murni. Nona, kau benar-benar salah paham. Aku salah kamar. Aku akan segera pergi. Maafkan aku. Tolong jangan salah paham. Maafkan aku. Tang Yoyu. Pertunjukan baru saja dimulai. Si Yi, maafkan aku. Aku tidak sengaja memanggil wartawan hari ini. Aku hanya ingin bersamamu. Hentikan trik-trik kecil ini. Jika aku menemukannya lagi, aku takkan ragu untuk mengganti istri keluarga Lu. Istri keluarga Lu. Hanya bisa aku. Aku harus memikirkan cara. Ibu, dia kembali. Jalang itu, dia belum mati. Lalu anak di sampingnya adalah... Jangan khawatir. Anak Lucy ya. Hanya bisa menjadi milikmu. Kau tenangkan Lucy dulu. Aku akan mengirim pengawal untuk menangkapnya. Kali ini aku ingin dia mati. Ibu, Dodo, apa kau dalam bahaya? Ibu menjemputmu. Baik. Ibu jangan datang. Rumah nenekku sangat menyenangkan. Aku tinggal sendiri selama 1 atau 2 hari. Jangan buru-buru menjemputku. Dan intai situasi musuh untuk ibu. Baiklah, kalau begitu kau tetap di tempat. Ngomong-ngomong, ibu mengajarimu. Apa kau ingat keterampilan bertahan hidup? Bersikap tenang saat aku membutuhkannya.
Bertingkah imut dan manis. Selamat tinggal, Ibu. Tang Yuyu Jiqian Feng. Hari-hari baikmu akan segera berakhir. Di grup. Keluarga Lu. Sayang, jangan lihat wajah suram itu. Kalau tidak, kita akan mimpi buruk lagi malam ini. Ibu. Biar ku beri kau nasihat. Cucumu bahkan belum lahir. Dasar anak durhaka. Kau berani mengatakan itu? Aku tidak punya cucu. Salah siapa? Pria berusia 30 tahun. Masih belum punya anak. Bahkan anak haram pun tidak. Mereka yang mengenalmu bilang kau berbudi luhur. Mereka yang tidak tahu mungkin mengira kau cuma modal tampang. Nenek Lo, apa artinya banyak bicara, tapi tidak ada tindakan? Artinya seseorang terlihat mengesankan, tetapi tidak memadai di area tertentu. Ibu. Ibu akan sangat senang mengetahui informasi gini. Nenek, jangan marah. Putramu tidak berguna. Mulai sekarang aku akan menjadi cucumu. Sayangku, hatiku meleleh saat melihatmu. Bagaimana mungkin aku marah? Ibu. Jangan berlebihan. Dasar anak durhaka. Kau hanya ingin membuatku marah, kan? Ibu. Jantung. Ada di sisi kiri. Sayang, naik ke atas dulu. Tansu. Apa kau mencoba menakuti sayangku lagi? Ibu, aku tiba-tiba ingat ada sesuatu yang harus kutangani di perusahaan. Kita bicara saat kau kembali. Data pribadi. Ayah Dodo meninggal secara tak terduga. Ibunya adalah seorang guru TK. Dodo lahir pada tanggal 26 Mei. Tidak. Jika memang malam itu, seharusnya dia lahir di bulan Agustus, selisih 3 bulan. Masih belum tepat. Lalu mengapa gelang Tansu berakhir di Dodo? Ibu, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Ayah palsu itu tidak bisa punya anak. Aku tidak tahu. Begitu tampan, tapi dia tidak baik. Kalau begitu, Tuan Lu, kopimu. Apakah ada yang lain? Keluar. Ya, Tunggu sebentar. apakah Anda punya instruksi lain, Tuan Lu? Besok. Temani aku ke jamuan makan. Aku, Ya. Apakah ada orang lain di sini? baiklah. Tunggu. Bawa kopi ke sini. Baiklah. Pikirkan. Temani aku ke jamuan makan. Bagaimana aku bisa pergi seperti ini? Pusat perbelanjaan. Tuan Lu, apakah yang ini tidak apa-apa? Ganti. Aku, Memarahiku. tidak. Pria picik ini, itu hanya secangkir kopi yang tumpah. Asisten Tang, pakailah. Pesta akan segera dimulai. Itu disengaja. 2 menit untukmu. Tersisa 1,5 menit. Aku tak keberatan membantumu mengganti pakaian. Kau keluar. Aula perjamuan.
Tuan Lu ada di sini. Siapa yang bersamanya? Cantik sekali. Belum pernah melihatnya. Bukankah Tang Yuyu seharusnya menjadi teman wanita Tuan Lu? Ada apa? Aku tidak tahu, tapi gadis ini jelas lebih cantik dan elegan daripada Tang Yoyo. Pelankan suaramu. Dia ada di sana. Dia masih memiliki temperamen yang berapi-api. Tang Nuaner, kenapa kau lagi? Dasar jalang. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Aku asisten pribadi Tuan Lu sekarang. Sudah tugasku untuk menemaninya ke jamuan makan. Asisten pribadi. Si, kapan dia menjadi asisten pribadimu? Saat aku mempekerjakan seseorang, apa aku masih butuh izinmu? Bukan itu maksudku. Aku khawatir kau ditipu olehnya. Motifnya terakhir kali tidak murni. Dan perjamuan sebelumnya. Bukankah aku hadir bersamamu? Aku ingat jamuan kita kali ini. Sepertinya tidak mengundangmu. Siye, kau tak bisa melakukan ini padaku. Direktur Tang, semua orang melihat. Tak perlu kebaikan palsumu. Jangan kira aku tak tahu apa yang kau pikirkan. Ku bilang, tunggu saja. Aku, Tang Yoyo. Tuan Lu, kau, Yuyu, hanya sedang kekanak-kanakan. Aku akan bicara baik-baik dengannya. Jangan diambil hati. Ibu, kali ini, kita harus menghancurkannya. Jangan khawatir, Ibu sudah mengaturnya. Tuan Li sudah setuju. Kali ini, pasti akan sangat mudah. Selama dia. Tuan Lu, bisakah aku bergerak bebas? Jangan membuat masalah. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan merepotkanmu. Bukankah menyenangkan masih hidup? Kenapa kau harus kembali? Kenapa aku kembali? Bukankah kau lebih tahu daripada siapapun? Aku bisa membunuhmu 6 tahun lalu. Aku masih bisa membunuhmu 6 tahun kemudian. Tang Yoyu, aku bukan lagi Tang Nuan 6 tahun lalu. Apa kau pikir aku akan takut padamu? Kau pikir dengan bergabung dengan Lu Corp, kau bisa mendekati Siye? Ku bilang padamu, aku pasti akan menikahi Siye. Dan aku juga pasti akan menjadi Nyonya Muda Lu Corp. Begitukah? Jangan kira aku tak tahu. Bajingan itu anakmu, kan? Katakan padaku, bagaimana jika aku memberitahu Siye tentang apa yang terjadi 6 tahun lalu? Apakah dia akan melihatmu lagi? Silakan coba. Kau. Baiklah, kita semua keluarga. Mengapa menggunakan kekerasan? Nuaner, karena kau sudah kembali. Kalau begitu pulanglah dan tinggallah. Minumlah segelas anggur ini. Mari kita anggap semua yang terjadi di masa lalu terhapus. Pulang dan tinggallah. Kau sungguh baik. Atau ada sesuatu ditambahkan ke anggur ini? Tentu saja tidak. Jika kau tidak percaya padaku, aku akan meminumnya lebih dulu. Bukankah ini Tang Nuaner? Pergi lagi, untuk bertemu diam-diam dengan pria sembarangan. Beraninya kau kembali, teman wanita Tuan Lu diam-diam bertemu dengan pria sembarangan. Tuan Lu telah terlibat dalam banyak gosip akhir-akhir ini. Hai semuanya, lihatlah. Wanita inilah. Untuk naik status sosial. Menguntit Siye. Mencoba masuk ke ranjang Siye. Entah metode apa yang dia gunakan. Masuk ke Lu Corp. Sekarang menghadiri perjamuan. Namun, masih tak lupa bertemu diam-diam dengan pria untuk naik derajat. Tang Nuaner, kau benar-benar tak tahu malu. Ada apa? Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Sebelum aku, jangan sebut nama pria itu. Sebaiknya kau keluar dari perjamuan ini. Nona Tang, mengapa kau begitu yakin aku pergi ke pertemuan rahasia dengan orang liar? Dari awal perjamuan hingga sekarang, waktu yang begitu lama. Apa yang telah kau lakukan? Tidak bisakah aku keluar untuk mencari udara segar? Keluarlah untuk mencari udara segar. Lalu kita lihat saja. Apakah kau benar-benar keluar untuk mencari udara segar? Tuan Li, dia masih mau. Aku tidak percaya.
Wanita itu sudah paruh baya, namun dia masih tahu cara bermain. Mustahil. Sweet Hotel. Hai Tuan Li, kenapa kau mabuk begitu awal? Lihat siapa ini. Aku sangat merindukanmu. Masuk sana. Ayo. Aneh, baru sebentar. Dan dia sudah tertidur. Mengapa tidak ada suara? Bukankah Dodo biasanya sangat berisik? Tang Luan El. Tuan Lu, Trik apa yang kau coba lakukan sekarang? Aku hanya- Minum terlalu banyak. Apa kau masih mau aku siapkan kamar tamu untukmu? apakah boleh? Jika begitu, aku bisa menyelinap masuk untuk melihat Dodo malam ini. Tang Luan El. Tuan muda. Bisakah Anda dan nona muda ini sedikit mengecilkan suara? Pelayan, aku. Aku mengerti. Anak muda, wajar jika penuh semangat. Hanya saja tuan muda sedang tidur. Aku takut membangunkannya. Dodo sedang tidur. Kalau begitu aku permisi dulu. Aku keterlaluan malam ini. Jika aku tidak lari, pria anjing ini diam-diam akan membunuhku. Pelayas, tolong atur. Hai, kepala pelayan itu. Tuan Lu terlalu banyak minum. Bantu dia naik ke atas untuk istirahat. Selamat malam, Tuan Lu. Apakah kau masih menyukai hadiah ini? Tang Luan Er dan Tang Yoyo. Apa kau kenal mereka sebelumnya? Nah, berhentilah berpura-pura tidur. Aku tahu kau bangun. Aku bertanya padamu, dari mana kau mendapatkan manik-manik cendana ini? Tak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Cepat katakan padaku. Ibuku. Aku mengambilnya dari tempat sampah. Aku memungutnya saat aku masih kecil. Paman, apa kau ingin melihat manik-maniknya? Kau bisa mengambilnya saja. Biar kutanya. Apakah kamu kenal Tang Luan Er dan Tang Yoyo? Jika paman tidak menginginkan manik-manik itu, lupakan saja. Dudu tidak kenal Yoyam atau Wan-Wan. Dudu ingin tidur. Ibu bilang, jika aku menemui masalah, hindari jika aku bisa. Anak ini, bagaimana dia sedikit mirip denganku saat aku masih muda. Tidur yang nyenyak. Selidiki siapa yang menyebabkan masalah di jamuan makan. Di mana sih? Aku kesini untuk menemuinya. Di mana dia? Tuan muda baru saja bangun. Dia ada di lantai atas. Aku akan mengantarmu ke sana. Tak perlu, aku akan pergi sendiri. Kirim rambutnya dulu. Berapa lama sampai kita tahu hasil penilaiannya? Lusa paling lambat. Aku perlu tahu situasinya. Rambut apa? Itu rambut si bajingan kecil. Tidak bagus, si ia akan melakukan tes DNA. Tidak, kita tak boleh membiarkannya tahu yang sebenarnya. Aku tamat. Kali ini, aku benar-benar mati. Seharusnya aku tidak menguping. Halo. Dodo, mana yang sakit? Nenek akan meniupnya. Tang Yuyu, aku belum mati. Beraninya kau bertindak begitu lancang di rumahku. Tidak, ini semua salah paham. Dia menjebakku. Ada apa? Si, Apa yang kau lakukan di sini? aku. Tadi hanya salah paham. Aku baru saja akan menjelaskan kepada Nyonya Tua. Tidak. Dia menabrakku. Itu sebabnya aku tak sengaja berbicara kasar. Orang jahat, kau hanya berpura-pura menyedihkan. Siapa yang tidak? Mengatakan sesuatu yang kasar. Ini semua salah paham. Bibi, bagaimana kalau aku membelikanmu Ultraman nanti? Kau bicara omong kosong. Ini bukan salah paham sama sekali. Nenek cantik, dia menguping pamanku. Aku menemukannya. Jadi,
Itu sebabnya The dia film was ini membunuhku. translated and narrated Tang by Yoyo. N Media. Tanpa izinku, siapa yang membiarkanmu naik ke sini? Aku. Area parkir. Dodo, lari. Lepaskan Dodo. Kumohon, lakukan apapun yang The kau mau film was padaku. translated Dia hanya anak and kecil. narrated Lepaskan by dia. N Media. Lepaskan. Dodo. Tuan Lu, tolong selamatkan Dodo. Dia dibawa oleh sebuah van. Halo. Segera tarik rekaman pengawasan parkir bawah tanah. Cari van. Tuan Lu, tolong selamatkan Dodo. Bawa dia ke rumah sakit segera. Aku baik-baik saja. Selamatkan Dodo. Tolong selamatkan Dodo. Tuan Lu. Lokasinya telah dikirim, vannya telah ditemukan. Ini. Dodo, bagaimana keadaan Dodo? Dodo belum bangun. Hai. Hai. Nguyen El. Tang Nguyen Er dan Dodo sebenarnya adalah ibu dan anak. Apa tujuannya? Tang Nguyen Er. Aku benar-benar semakin tidak mengerti dirimu. Tuan Lu, aku tak mengerti maksudmu. Jadi kenapa kau menyembunyikan hubungan ibu anakmu dengan Dodo? Tuan Lu, kau... Tang Yoyo. Ji Chun Feng. Tuan Li. Sekarang, ada juga kau dan Dodo. Apa yang kalian berdua rencanakan? Aku... Aku tidak peduli apa yang kau lakukan. Jangan sampai aku menangkapmu. Jika tidak, apakah kau menemukan sesuatu? Sudah berhasil diselidiki. Koridor rumah sakit. Pemilik mobil yang tidak terdaftar meninggal seminggu yang lalu. Mengikuti petunjuk ini, polisi menemukan bahwa kedua perampok ini memiliki 3 kasus sebelumnya. Semua demi uang. Pencarian telah diperluas. Tapi tidak ada jejak mereka. Tidak ada kaki tangan. Tidak yakin. Apinya terlalu hebat. Semua bukti terbakar. Ingat, masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh untuk sampai ke akarnya. Baiklah. Ada lagi. Tidak ada apa-apa. Masalahnya adalah Nyonya menginstruksikan bahwa kau membawa Tuan Muda dan Nona Tang kembali ke rumah selama beberapa hari. Pertama, Nyonya ingin secara pribadi menjaga Tuan Muda. Kedua, dia ingin berterima kasih kepada Nona Tang secara langsung. Dia juga berkata, jika kau tidak membawa mereka kembali, kau juga tidak perlu kembali. Baiklah. Dimengerti. Halo. Apa? Mereka diselamatkan. Bocah sialan, bahkan api pun tak bisa membunuhmu. The film was Setelah kecurigaan si translated hilang, and narrated aku akan by mengurus N kalian Media. berdua. Yoyo. Apa yang kau lakukan di sini? Aku masuk angin tadi malam dan demam. Aku di sini diinfus. Aku dengar dari dokter kalau tanganmu terbakar. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Dodo sedang tidur. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang melakukan ini? Ada petunjuk. Masih menyelidiki. Kau harus kembali dan istirahat.
Bagaimana? Dia bisa selamat. Tang Yuyu, kaulah pelakunya. Tunggu saja. Apa yang kau bicarakan? Apa kau gila? Kenapa kau menghentikanku? Cucuku ada di dalam. Kenapa kau tidak mengizinkanku masuk? Biarkan kami masuk. Minggir. Ibu Qi, Nuaner. Kau siapa? Nuan Er, apa kau tidak ingat aku? Qin Haoze, bajingan. 6 tahun yang lalu. Aku ayah Dodol. Ayah Dodo. Biarkan aku masuk. Ibu, Kau, aku benar-benar ayah Dodol. Lihat, Dodo terlihat persis sepertiku saat kecil. Tes DNA ini. Ini buktinya. Laporan tes paternitas ayah anak. mustahil. Bagaimana mungkin? Dodo adalah anak kami, anak Haoze. Semuanya ada di sini, hitam di atas putih. Bagaimana ini bisa palsu? Kau perempuan, kejam sekali. Kau menyembunyikan Dodo dariku selama 6 tahun. Cucuku yang malang. Dodo. Cucuku tersayang, Dodo, ini ayah dan nenek. Akhirnya kami bisa melihatmu. Dodol, aku ayahmu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Siapa cucumu? Kau bukan ayahku. Ayahku tidak sejelek itu. Ada apa denganmu, Nang? Beraninya kau berbicara dengan ayahmu seperti itu? Ibumu sangat cantik. Apakah begitu caranya dia mengajarimu? Gila, betina jalang. Bagaimana mungkin dia bisa membesarkan anak dengan baik? Beraninya kau, aku sedang membicarakan ibu. Sampai apa kau ini? Dasar nenek sihir jelek. Pergi dari sini. Tunggu saja sampai pamanku datang. Dia akan mengusirmu. Kau anak, kamu sangat tidak tahu berterima kasih. Lepaskan. Jangan pergi. Lepaskan aku. Kau. Sakit. Terlalu sakit. Ibu, Apa yang kau lakukan? Menyerang orang di siang bolong. Aku akan menelepon polisi. Nah, apa yang sedang kau lakukan? Kau bertanya apa yang kulakukan? Mencuri pacarku. Kau bertanya apa yang kulakukan? Tuan Lu, aku benar-benar ayah Dodol. Lihat. Kau. Usir mereka dari sini. Ada apa, Tuan Lu? Bawa Dodo pergi. Baiklah. Bagaimana kau bisa jatuh cinta pada sampah seperti itu? Kau benar-benar putus asa mencari pria, kan? Tang Yuyu, benar-benar kau dibalik semua ini? Jadi, apakah Lucy mencurigaimu? Dia belum punya bukti. Surat keterangan rumah sakit semuanya sudah dicetak. Jangan bongkar rahasiaku. Aku tidak ada di sana tadi malam. Itu sudah diurus, jangan khawatir. Selama aku bersikeras, aku di rumah sakit sepanjang waktu. Si tidak akan mencurigaiku. Lagi pula, ayah kandung bocah The itu film telah was muncul. translated and Aku tidak narrated percaya. by M. Dia Media. akan peduli dengan ibu dan anak itu. Selama si tidak peduli dengan mereka. Menghancurkan mereka. Akan semudah menghancurkan semut. Benar. Beritahu kedua penculik itu. Untuk memberi mereka 10 juta lagi. Suruh mereka tanggung semua kesalahan ini. Tanggung semua kesalahan. Kalau mereka menolak. Kalau tidak. Yang akan mati adalah kita. Kau benar. Tapi, untuk berjaga-jaga, kau harus segera menangani Lucy. Atau hamil anak darinya. Bagaimana? Tidak tahan berpisah dengan pria liarmu. Ingin kembali padanya. Apa pria ini makan mesiu? Pemarah sekali. Menakutkan sekali. Apakah Tuan Presiden cemburu?
pergi ke perusahaan. Baiklah. Asisten Tang. Sepertinya dia langsung pergi ke rumah keluarga Tang. Dia pergi sendiri. Hei, bukankah kau ini? Tang Nuanar, kau berani kembali. Apa yang harus ditakutkan? Apakah kalian semua hidup terlalu nyaman? Apa kau lupa bahwa aku putri sulung keluarga Tang? Putri sulung. Nah, karena kau di sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Kau ingin membunuhku untuk membungkamku, begitu? Benar. Kalian berdua pembunuh. Adakah yang tidak berani kau lakukan? Lagi pula kau menyewa seseorang untuk menculik dan menyerang. Membayar nyawa. Kau sudah cukup berpengalaman, bukan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah kau menjebakku untuk merekam ini? Saya mengaku semuanya. Ji Chun Feng dan Tang Yoyon yang menyuruh kami melakukannya. Mereka juga memberi kami banyak uang. Kedua penculik ini sudah tertangkap. Menurutmu berapa lama lagi? Sebelum mereka mengkhianatimu, sekarang buktinya sudah konklusif. Apakah ada lagi yang ingin kau katakan? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Tentu saja. Aku ingin kau membusuk di penjara. Itulah satu-satunya cara untuk membalas apa yang telah kau lakukan padaku, pada nenek, dan pada Dudu. Kali ini, aku akan melihatmu masuk penjara. Si Yi, kenapa kau di sini? Kau gila. Beraninya kau membunuh seseorang. Tidak, aku tidak. Dia menabraknya sendiri. Dia merencanakan ini. Dia merencanakan semua ini. Tapi pisaunya ada di tanganmu. Dan mengatakan aku menjebaknya. Memberi obat bius pada Tuan Lu. Itu semua rencanaku juga. Aku tidak. Aku tidak. Kau mendapatkan obat itu dari Tuan Li. Perlukah aku lebih spesifik lagi? Kau bohong. Tuan Li. Si Yi, dengarkan aku. Aku melakukan semuanya untukmu. Aku hanya terlalu mencintaimu. Kau bilang kau akan menikah denganku. Aku melakukan semua ini untukmu. Tang Yoyo. Kau menjijikkan. Menjijikkan. Aku jijik. Bukankah dia menjijikkan? Dia membawa anak haram. Kau tetap menahannya di sisimu. Apa motifmu? Kalau bukan karena dia, aku pasti sudah menjadi nyonya lu sejak lama. Hanya karena ini. Kau mencoba membunuhnya berulang kali. Selama dia menghilang. Hanya jika dia menghilang. Kita bisa menikah. Tidak. Kau tidak. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang. Ji Chun Feng, Tang Yoyo, kalian dicurigai dalam kasus penculikan Tuan Muda Lu, kasus penculikan, kasus pembunuhan di rumah sakit 6 tahun lalu, dan percobaan pembunuhan. Kalian berdua ditangkap, bawa mereka pergi. Pergi. Tidak, kau tidak bisa meninggalkan nenek sendirian. Nenek, akhirnya aku membalaskan dendammu. Kau sengaja datang ke keluarga Tang untuk memprovokasi mereka agar bertindak, hanya untuk menjebak mereka atas pembunuhan. Memfitnah. Bagaimana ini memfitnah? Kau mempertaruhkan nyawamu sendiri. Bagaimana jika dia kehilangan kendali? Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Aku ingin mereka mendapatkan pembalasan, dan aku sudah menghitungnya. Polisi akan tiba tepat waktu. Seharusnya kau tidak datang. Ya, aku seharusnya tidak datang. Apakah kau telah mencapai tujuanmu untuk mendekatiku? Maaf, aku. Tuan Lu, ini buruk. Ji Chun Feng di penjara, tiba-tiba melukai diri sendiri, menjadi gila. Dia bersikeras bahwa semuanya adalah perbuatannya. Tang Yoyo belum tahu. Dia juga mengatakan, para penculik dan kasus pembunuhan 6 tahun lalu, semuanya dihubungi olehnya. Tang Yoyo sama sekali tidak menyadari. Tidak menyadari.
Polisi sedang menyelidiki sekarang. Tapi jika tidak ada cukup bukti, Tang Yoyo kemungkinan akan segera dibebaskan. Betapa tidak sadarnya, ikatan ibu dan anak yang begitu menyentuh. Seharusnya aku tahu. Penyuapan di dalam perusahaan Tang Yoyo. Dia memiliki suap 3 juta atas namanya. Sisanya atas nama Ji Chunfan dan beberapa manajer. Baiklah. Serahkan bukti itu ke polisi. Tidak masalah, aku akan melakukannya. Cucuku sendiri tidak mengizinkanku melihatnya. Aku tidak ingin hidup lagi. Anda harus membantu kami menemukan keadilan. Itu anakku, Dodo. Dia ditahan oleh keluarga mereka. Mereka tidak akan membiarkan kami ayah dan anak bertemu. Tes paternitas. Kami memiliki semua buktinya. Kami pergi ke rumah sakit saat itu. Tuan Lu mereka menggunakan kekuasaannya untuk menindas kami. Dia menyuruh pengawalnya memukuli kami dan mengusir kami. Lihat kaki ibuku. Dia masih belum bisa berjalan dengan benar. Wanita tua ini menangis begitu banyak. Menangis sampai hampir buta. Wartawan, Anda harus membantu kami mendapatkan keadilan. Ini keluarga mereka. Nyonya Lu, tolong keluar dan jelaskan. Oke. Ya, itu dia. Siapa yang baru saja menyuruhku keluar dan menjelaskan? Baiklah, aku di sini. Apa yang kau ingin aku jelaskan? Siapa pengemis ini? Datang ke keluarga Luku untuk mengemis. Kau, Ibu, tunjuk dia lagi. Aku akan membuatnya terbunuh. Nyonya Lu, apa yang kau lakukan? Kami hanya ingin anak kami kembali. Ingin anakmu kembali. Siapa anakmu? Apakah kau punya hak datang ke keluarga Luku untuk mengklaim seorang putra? Adapun para wartawan, sebutkan nama kalian. Dari kantor berita mana kalian berasal? Aku ingin melihat. Apakah kalian berani melaporkan tentang keluarga Luku? Barusan, kau yang paling keras. Katakan padaku, dari kantor berita mana kau berasal? Keluarga Lu menyalahgunakan kekuasaan mereka. Tak satu pun dari mereka berani mengakuinya. Menyalahgunakan kekuasaan kami. Apakah kalian orang kecil ini pantas? Masih tidak bicara, siapa yang mengirim kalian ke sini? Berapa banyak yang kalian dapatkan? Beranikah kalian menyinggung keluarga Lu kami? Seseorang, panggil polisi. Dodo pasti tidak akan pergi. Menyerahlah. Selain itu, kau bahkan bukan ayah dan neneknya. Ji Qinfeng dan Tang Yu kamu telah ditangkap. Apa kau belum dapat beritanya? Kau hanyalah rubah betina. Aku nenek Dodo. Nuan Er. Bibi, lihat Jenmu. Mungkinkah kau melahirkan seseorang yang mirip anak baptisku? Itu pemalsuan Ji Chunfan. Dodo tidak ada hubungannya denganmu. Aku takut. Kau harus mengatakan itu di penjara. Ikut kami kembali ke kantor polisi. Hei, Ibu, hei, Nak. Ayah baptis. ya. Anakku sayang, apakah kau merindukanku? Rindu. Aku juga merindukanmu. The film Tidak was seperti ibumu translated yang tidak and tahu berterima narrated kasih. by Hanya M. memikirkanku Lydia. saat dia membutuhkan sesuatu. Bahkan tidak peduli denganku. Berkat kau kali ini, aku tidak menyangka kau bertindak begitu cepat. Bagaimana mungkin aku lambat ketika kau memintaku? Tang Yoyo lolos kali ini. Dia benar-benar lolos. Aku meremehkannya. Tidak apa-apa. Ini masalah waktu. Bukankah ini hanya masalah waktu? Ini Tuan Lu kan? Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Tidak apa-apa. Aku masih ingin berterima kasih kepada Tuan Lu karena telah merawat Nuan Er dan anak baptisku. Aku akan membawa mereka berdua. Tuan Lu adalah orang yang sibuk. Kami tidak akan mengganggu waktumu lagi. Ingin pergi. Biarkan dia datang dan memberitahuku sendiri. Sudah cemburu ya? Aku belum melakukan apa-apa. Ganti perban saya. Tuan muda, bagaimana kau bisa terluka? Tidak pantas meminta tamu untuk mengganti perbanmu? Biar aku yang melakukannya. Tuan muda, jangan khawatir. Aku akan segera memanggil Nona Tang. Kenapa kau tidak cepat kemari?
Apakah kau kesini untuk melihatku mempermalukan diriku sendiri? Ji Chen Feng, selama 6 tahun terakhir, pernahkah kau memikirkan hari ini akan datang? Kau pikir dengan menanggung semua kesalahan pada dirimu sendiri, Tang Yoyo kamu akan aman. Apalagi yang ingin kau lakukan? Aku melakukan semuanya. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jika kau punya masalah, hadapi aku. Begitukah? Bukankah 6 tahun lalu, Tang Yoyo menyamar sebagai aku untuk menjadi wanita Lucie yang bersama Lucie di hotel? Itu aku. Setelah Tang Yoyo mengusirnya, dia menyamar sebagai aku untuk menjadi wanita Lucie. Itu sebabnya kau tidak menunjukkan belas kasihan dalam membunuhku. 6 tahun kemudian, kau takut Lucie akan mengetahui kebenarannya. Jadi kau ingin membunuh aku dan Dudu. Hanya orang mati yang tidak bisa mengungkap konspirasimu. Tidak. Bagaimana kau tahu? Jadi memang begini. Tidak, biarkan kau pergi. Aku melakukan semuanya. Aku membuatnya menyamar sebagai dirimu. Itu semua ideku. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Lalu, siapa yang akan melepaskanku? Nenek. Apa yang harus kulakukan? Aku belum mendapatkan keluarga Tang kembali. Tapi tinggal dengan Lucie terlalu berbahaya. Bagaimana jika dia mengetahui yang sebenarnya? Bagaimana jika dia merebut Dodo dariku? Hei, kau sudah memastikan bahwa Dudu adalah putra Lucie? Ya. Ji Chunfeng mengakuinya. Jadi apa yang akan kau lakukan? Biarkan Dudu mengakuinya. Atau apa? Tidak. Dudu tidak bisa mengakuinya. Nyonya tua sangat menyukai Dudu. Bagaimana jika dia tahu bahwa dia cucunya? Bagaimana jika dia tidak membiarkanku membawa Dudu pergi? Sudahkah kau pertimbangkan untuk menikah dengannya? Setelah tujuan tercapai, kau masih ingin merangkak keranjangku. Bagaimana mungkin? Dia tidak menyukaiku. Sudahkah kau mencari tahu tentang latar belakang Xiaoye? Ya. Xiaoye telah mengembangkan karirnya di Amerika Serikat. Dia kembali 2 bulan yang lalu. Dia tidak memiliki riwayat pekerjaan di sini. Dia memiliki perusahaan teknologi di luar negeri. Nilai pasar 30 miliar. Perusahaan domestiknya baru saja didirikan. Kurasa dia tidak memiliki perasaan padamu, tapi berharap untuk melihat sesuatu di wajah kayunya itu juga merupakan sebuah perjuangan. Halo, asisten Tang. Luka Tuan Lu meradang. Tolong segera kembali. Dia tidak akan membiarkan orang lain menyentuhnya. Bagaimana bisa tiba-tiba meradang? Dia tidak sengaja menjatuhkan gelas airnya. Baiklah, aku akan kembali sekarang. CEO sebesar itu masih bermain seperti ini. Tuan Lu, maaf, karena sudah mengganggumu begitu lama, aku berencana untuk membawa Dudu dan pergi untuk posisi asisten. Tolong cari orang lain. Pergi kemana? Untuk menemukan Xiaoye itu. Ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoye. Tidak ada hubungannya dengan dia. Kau pergi begitu dia tiba. Nyonya tua. Bagus, sangat bagus. Jika kau ingin pergi, keluarlah sekarang. Bocah tak berguna. Bahkan tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Bahkan tidak bisa mendapatkan istri. Masih makan. Makan apa? Tuan Lu,
Pengurus rumah tangga berkata, Nyonya besar pingsan. Ayo pergi. Ibu, apa kabar? Tidak bisakah kau lihat, aku sekarat. Apa kata dokter? Dokter bilang, kemarahan Nyonya besar telah membebani hatinya. Itu karena dia tahu Tuan Muda Duldul akan pergi. Itu sebabnya dia tiba-tiba jatuh sakit. Ibu, mereka bertekad untuk pergi. Bahkan jika kau sakit, itu tidak ada gunanya. Jika mereka ingin pergi, biarkan mereka pergi. Bajingan, jika ada yang pergi, itu kau, aku ingin cucuku. Ibu, apakah kita akan pulang hari ini? Kita tidak bisa tinggal di rumah nenek Lu. Kita harus kembali ke rumah kita sendiri. Baiklah. Nyonya Lu, maafkan aku. Lucie ini bukan orang yang istimewa. The film was translated and Dia narrated benar-benar by M melepaskanmu. Media. Kenapa kau masih ingin mencarinya? Keluarga lu sudah menghapus namamu. Bisakah dia menerima? Kau barang bekas yang sudah kumainkan? Semua ini salahmu. Semua ini salahmu kalau si tidak menyukaiku. Aku telah menyakitimu. Jika bukan karena kau dan putrimu bersekongkol untuk menipuku, mendesakku untuk menyentuh Tang Luan Er. Akankah aku menyinggung si Ye? Membuatnya berani meninggalkan keluarga Li, tidak bisa tinggal di Nanchen. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Wajah ini lumayan. Sosok ini masih ada yang bisa ditawarkan. Biarkan aku melatihmu dengan baik. Mungkin kau masih bisa dihargai mahal. Tidak. Kau harus patuh. Bantu aku menghasilkan lebih banyak uang. Mungkin aku akan memperlakukanmu lebih baik. Jangan berpikir untuk kabur. Aku punya banyak trik. Tang Luan Er tidak masuk kerja. Apakah pekerjaannya telah diserahkan? Asisten Tang mengatakan semua materi dan urusan telah diserahkan. Menolak untuk masuk kerja. Selain itu, bagian keuangan mengatakan pagi ini ada sebuah akun bernama Xiaoyi mentransfer denda asisten Tang. Dan jumlahnya 5 kali lipat. Bagus. Sangat bagus. Ada lagi. Baru saja menerima kabar. Tang Yuyu dibebaskan dari penjara belum lama ini. Apa? Ji Chunfeng ini terlalu teliti. Polisi belum menemukan bukti keterlibatan Tang Yoyol dalam serangkaian peristiwa ini. Tidak mungkin mereka hanya membebaskannya tanpa tuduhan. Aku akan memberimu 1 menit untuk membawa Xiaoyi keluar dari negara ini. Sudah larut malam, anak itu mengantuk. Sudah berapa kali kukatakan padamu, hei! Bukankah ini Tuan Lu? Kenapa kau di sini? Nenek merindukan Dodo. Jadi aku membawanya pulang. Apakah benar Nyonya besar yang merindukannya? Atau orang lain yang ingin? Gendong anak itu cepat, ponselku bergetar. Pelan-pelan. Halo. Baiklah. Aku harus segera kembali. Aku masih ada urusan di perusahaanku. Jaga anak itu baik-baik. Berikan Dodo padaku, Tuan Lu. Terlalu malam untuk merepotkanmu. Aku akan kembali nanti. Aku akan membiarkan Dodo melakukan panggilan video dengan Nyonya. Sedangkan untuk keluarga Lu, kita tidak akan ke sana dulu.
Lukamu. Menemukan pria liar di luar. Kamu sih hebat. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Paman jahat berani mengganggu ibu. Aku akan The mencoretnya film dari was daftar calon ayah translated tiri. and narrated by M Media. Ayah tiri. Kandidat. Siapa mereka? Xiao Ye. Dia bicara omong kosong. Hai Tuan Lu, apa yang kau lakukan? Pimpin jalan. Tidak, ini sudah terlalu malam, tidak nyaman. Apakah benar-benar merepotkan? Atau ada sesuatu di rumahmu, tidak bisa dilihat oleh orang lain? Hei kau, Di mana kamarnya? Berpura-pura kau tidak melihat. Kenapa kau tidak mengambilkanku kain kasah? Tuan Lu, kau harus segera kembali. Jangan datang lagi. Berapa Xiao Ye membayarmu? 10 miliar atau 30 miliar? Apa maksudmu? Kau bisa untuknya menolakku berulang kali. Selain uang, aku tidak bisa memikirkan alasan lain. Atau apakah dia sama sekali bukan ayah baptis Dodo, tapi ayah kandungnya. Kau telah dipelihara olehnya untuk waktu yang lama. Kau, Berapa yang dia tawarkan? Aku akan memberimu 10 kali lipatnya. Tetap di sisiku dan bersikap baik. Aku tidak akan mengingat masa lalu. keluar. Lepaskan aku. Aku tidak peduli siapa dia. Tapi kau ingat ini. Jika aku tahu dia menyentuhmu, aku akan membuatnya membayar. Lucy, apa kau gila? Kau tidak percaya padaku. Kau bisa coba. Keluar. Dari mana kau mendapatkan manik-manik cendana itu? Ibuku. Aku memumutnya dari tempat sampah. Hamil. Aku punya anak laki-laki. Dasar jalan, sudah belum meninggalkanmu. Kau benar-benar hamil anak laki-laki, dan itu anakku. Kau lebih baik merawatnya baik-baik, anakku yang berharga. Jika terjadi sesuatu, aku tak akan mengampunimu. Kau baik-baik saja? Aku punya putra. Kau punya nyali. Apakah aku datang terlambat? Kaulah yang membawa jalan kecil ini pulang. Kenapa kau di sini? Apakah kau tahu situasimu saat ini? Keluarga Li akan meninggalkanmu. Kalau bukan karena aku, kau bahkan tidak tahu di mana kau sekarang. Kau tahu apa? Lucy bisa menghancurkanmu hanya dengan menjentikan jarinya. Dasar jalang. Kukira kau mudah diatasi. Tapi kau malah bermain-main, kan? Kau menipuku sebelumnya. Dan sekarang kau malah hamil. Ibumu masuk. Kau masih gelisah. Makan tutu tak bisa mengubah belangnya. Kau, bagaimana denganmu? Kau berani melawan aku demi seorang pria. Kau sungguh berani. Kau pikir kau putri sulung keluarga Tang. Sekarang baguslah, seluruh Nanjing tahu tentang perbuatan baikmu. Istriku, jangan marah. Aku punya alasan untuk melakukan ini. Apa kau lupa? Dulu kita tidak punya anak. Orang tua itu ingin memberikan sahamnya kepada putra kedua. Bisakah kita memberinya uang sebanyak itu? Biarkan dia melahirkan anaknya. Kalau tidak, namanya akan berada di bawah namamu. Apa kau benar-benar berpikir begitu?
Tentu saja. Bagus. Kau The urus film was dirimu sendiri dulu. translated Aku and akan mengurusmu narrated nanti. by M Media. Kau ingin aku melahirkan anak ini? Mimpi saja. Tuan Lu, aku meminta peretas untuk memeriksa lagi. Catatan hotel dari 6 tahun yang lalu. Coba tebak. Aku menemukan bahwa hotel itu bersekongkol dengan Tang Yoyon. Saat itu, mereka menghapus rekaman asisten Tang saat masuk dan keluar hotel. Sehingga Tang Yoyo bisa menyamar sebagai asisten Tang. Bagaimana menurutmu tentang ini? Maaf Tuan Lu, aku tidak melakukan pekerjaanku dengan baik. Aku menerima hukumannya. Wanita dari 6 tahun lalu adalah Tang Guan El. Ya. Nyonya ada di sini. Ibu. Jadi, Dodo benar-benar anakku. Kau menolakku berulang kali untuknya. Aku tidak bisa memikirkan alasan lain selain uang. Atau mungkin dia bahkan bukan ayah baptis Dodo, tetapi ayahnya. Apakah kau selama ini dipelihara olehnya? Kau, Apa yang telah kulakukan? berapa banyak karma buruk yang kuciptakan di kehidupan masa laluku, hingga melahirkan bajingan untuk membuatku marah. Kau bahkan membawa pulang putramu sendiri, lalu mengusirnya. Kau ini CEO besar. Tang Yuyu itu punya rencana licik yang tertulis di seluruh wajahnya. Dan kau bertingkah seperti tidak melihatnya. Kurasa kau tak pantas memegang posisi ini lagi. Berikan saja pada cucuku, bahkan seorang anak kecil pun bisa melihatnya dengan jelas. Tang Yuyu kau. Apa yang kau sembunyikan dariku? Bahkan tes DNA bisa kau palsukan. Kali ini, aku tak peduli metode apa yang kau gunakan. Kau harus menyingkirkannya sepenuhnya. Ini semua salahmu. Kalianlah yang membuatku seperti ini. Tang Nuaner, kau dan bajingan kecilmu. Pergilah ke neraka bersama-sama. Saat polisi tiba, Tang Yuyu sudah tak bisa dikenali. Dia tidak lagi menimbulkan ancaman apapun. Polisi juga mengatakan bahwa Tuan Li yang menebusnya. Tuan Li juga telah dihukum. Kapan kau akan bangun? Tuan Lu menderita cedera dahi yang parah, mengakibatkan pendarahan intrakranial, ditambah dengan luka bakar parah di punggung bawahnya, dan seluruh tulang belakang akibat ledakan. Kondisinya saat ini cukup kritis. Mengenai kapan dia akan bangun, kami belum bisa memastikan. Apa yang terjadi? Beberapa pemegang saham mengetahui tentang kecelakaan CEOG. Orang-orang yang tidak bermoral ini ingin membagi saham CEOG. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seharusnya baik-baik saja. The Nyonya film tua was sudah ada di sana. translated and Tapi aku punya narrated firasat by buruk M tentang Media. ini. Nyonya besar menyuruhku untuk membawa tuan muda ke sini. Kau lihat, Dodo. Tapi dia bukan bagian dari keluarga lu. Baiklah, dilaporkan bahwa Lucie CEOL Corporation mengalihkan semua asetnya kepada tuan muda keluarga Lu 3 hari yang lalu. Nyonya tua keluarga Lu secara pribadi mengonfirmasi hari ini bahwa tuan muda adalah putra kandung tuan Lu. Tuan muda sekarang memegang 73% dari saham Lu Corporation. Selain itu, Lu Corporation telah mengalihkan Tang Corporation yang diakuisisi 6 tahun lalu kepada Nona Tang Duan Er dan memberikan Tang Corporation subsidi sebesar 10 miliar. kau sudah bangun. Apa kau tahu Dodo adalah putramu? Kenapa kau melakukan ini? Sekarang baik Lu Corporation maupun Tang Corporation bukan milikmu. Ini yang aku hutang padamu dan putramu. Nyonya tua senang mengetahui kau sudah bangun. Senang, dia membawa tuan muda dalam perjalanan ke luar negeri. Nyonya tua juga bilang pengurus rumah tangga sedang liburan. Jadi dia ingin meminta Nona Tang untuk merawat Tuan Lu selama beberapa hari. Lagi pula, Tuan Lu terluka karenamu. Tuan muda juga berkata bahwa mengenai perusahaan, dia tidak akan muncul. Jadi, Tuan Lu, kau harus cepat sembuh. Guan El. Apa kata anakku? Tentu saja harus kudengarkan.
putramu. Cucuku tersayang, apa kau puas dengan ayah tirimu? Tidak, ayah kandung, apa kau puas? Lumayan. Masih perlu pengamatan lebih lanjut. Kenapa kau kembali begitu cepat? Apakah semuanya baik-baik saja di perusahaan? Entah orang iseng mana yang tidak ada kerjaan selain mengacau. Tapi aku sudah mengurusnya. Ngomong-ngomong, sekarang masalah ini sudah selesai. Bukankah kau harus kembali ke Amerika denganku? Tuan L. Waktunya minum obat. Hei! Ini. Tuan Lu selalu seperti ini. Logikanya, cedera yang kau alami kali ini adalah karena cedera yang diderita Tuan R kita. Atas nama ibu dan anak, aku berterima kasih. Kedua, akulah yang seharusnya mengoleskan obat TMU. Tak perlu. Hei, ada apa ini? Tuan Lu adalah pria dewasa. Agak malu. Tidak. Ayo pergi, ayo keluar dari sini, pergi. Apa kau benar-benar akan kembali ke Amerika? Dudu adalah putraku. Aku takkan membiarkannya memanggil pria pucat itu ayah. Pria pucat itu ayah. Aku akui aku. Sedikit kelewatan sebelumnya. Aku salah. Aku minta maaf. Aku takkan membiarkanmu pergi bersamanya. Apa yang kau lakukan? Ada orang di luar. Aku benar-benar sial. Aku datang jauh-jauh untuk mengkhawatirkannya. Hei, bukankah kau di sini untuk mencuri Nonatal? Siapa yang mencurinya? Lihat ini. Menikah. Tak heran kau hanya seorang sekretaris. Aku juga mampu membeli cincin emas. Jadi, Xiaoyi sudah menikah. Ya, Kalian berdua telah berkomplot untuk memprovokasi. Ayah pelit. Tidak bisa menangani ibu. Dudul tidak akan memanggilmu ayah. Kenapa kau tak coba lagi? tidak.